Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jadi Yesus ini hanya mencatat apapun yang orang itu lakukan untuk diri Yesus. Apapun yang dilakukan Maria, Marta, Lazarus, kalau untuk yang lain, kalau untuk dirinya, kalau untuk keluarganya, kalau untuk bisnisnya, usahanya, itu nggak dicatat sama Yesus. Tangkaplah ini baik-baik. Ya, yang Yesus catat apa yang mereka lakukan langsung kepada Tuhan Yesus. Jadi mereka mendapatkan berkat, pertolongan, mujizat dari Yesus langsung. Kalau saya dapatkan hikmat itu, saya lakukan untuk Yesus secara pribadi dari diri saya sendiri. Ya, dan saya dapatkan sesuatu langsung dari Yesus, tidak dari orang lain. Itu yang Roh Kudus ajarkan kepada saya. Yang Yesus catat dari saya adalah apa yang saya lakukan untuk Yesus, untuk kepentingan Yesus. Yesus melakukan perjalanan kan untuk kepentingan pelayanan, untuk kepentingan pemberitaan Injil, untuk kepentingan pemberitaan firman, untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Ya, Yesus juga mencatat perempuan-perempuan yang diberkati Tuhan, melayani rombongan Yesus dengan berkat mereka, dengan kekayaan mereka. Yesus catat namanya, pekerjaannya, dan pelayanan mereka, donatur, sponsor, donatur, pelayanan Yesus. Ya, jadi arti kata jangan sesat, jangan kita disesatkan. Ya, apa yang kita tabur untuk Tuhan pasti kita akan tuai. Kalau kita mau menuai yang baik dari Tuhan Yesus, maka kita harus menabur yang baik. Kita mau nanti anak-anak kita takut Tuhan, saleh seperti Cornelius, kita dulu yang kasih sama Tuhan. Kita mau anak-anak kita tidak seperti orang dunia menuju ke neraka. Kita mau anak-anak kita mau generasi muda di tempat ini, kita mau generasi anak-anak di tempat ini mengasihi Tuhan mungkin seperti Cornelius, seperti Daud, seperti Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf. Ini empat generasi ini, satu orang ini ada di surga semuanya, empat ini. Kita mau mereka semuanya ada di surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus, bersama-sama dengan kita. Kalau iman kita seperti itu, kita dulu yang lakukan. Ya, kita dulu yang lakukan. Kita dulu yang lakukan tabur yang baik, karena kita ini dilihat. Semua kita, pelayan Tuhan itu semuanya dilihat. Ya, karena saya melihat semua apa yang pelayan Tuhan lakukan, karena saya tinggal di dalam gereja. Ya, dari kecil, dari lahir sampai hari ini saya tinggal di dalam lingkungan gereja, pelayanan. Jadi yang saya tahu orang di dalam gereja, saya hanya tahu orang-orang di dalam gereja daripada yang tetangga kiri kanan, karena saya tidak ke rumah mereka, saya tidak ngobrol dengan mereka. Papi saya juga nggak seperti itu, kecuali pergi ke rumah jemaat, besuk. Karena saya dari kecil di bawah papi saya ya, hanya pergi ke rumah jemaat, bukan ngobrol. Ya, kayak kami gini bukan. Dia hanya datang, besuk, orangnya pendiam kayak Kristen. Dia hanya datang, katakan salam, kemudian dia berdoa, mungkin dia sampaikan firman, tidak sampai mungkin 1 jam ya. Kemudian dia doakan, kemudian dia pulang. Yang ada di samping dia saya. Hanya itu yang dia lakukan kalau ke rumah jemaat. Tapi dia nggak pernah ke rumah tetangga, karena kami memang nggak punya tetangga. Tapi waktu di Jodoh itu banyak tetangga, dia nggak pernah. Dia hanya di rumah Tuhan yang dia pegang ini. Dia selalu berlutut, ya, tetapi melayani semua tamu dengan baik, baik tempat tidurnya, tempat tinggalnya, makanannya, dikasih pelayanan, dikasih berkat, ditampung di rumahnya, dipastori. Siapa aja, itu yang dia lakukan. Baik hamba Tuhan, baik jemaat, baik mantan-mantan penjahat yang sudah dibuang, baik orang-orang yang tidak diterima hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang tidak diterima di gerejanya sendiri.
Ya, baik kita orang asing yang numpang mau cari kerjaan, itu dia terima. Dia kasih makan, dia kasih tempat tinggal. Ya, Om Syar waktu belum nikah sama saya, dia lihat itu semua orang. Ada yang dari Malaysia, semua agama dia tampung. Jadi saya lihat itu yang dia lakukan. Tapi saya juga lihat apa yang dilakukan orang-orang yang di dalam gereja yang sudah dia gembalakan. Ya, jadi saya tahu orang-orang yang melakukan segala sesuatu dengan tidak baik, mungkin mereka tidak tahu surga neraka, mungkin mereka tidak mengalami kasih Tuhan, mungkin mereka pikir perbuatannya itu nggak masalah bagi orang lain. Ya, itu ya saudara-saudara Tuhan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Yesus tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Yesus ada di mana sekarang? Yesus ada di dalam gereja. Siapa itu gereja? Orang-orang yang sudah percaya terima Yesus, orang-orang yang melayani Yesus, hamba Tuhan, jemaat Tuhan yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada Yesus di dalamnya. Ada Yesus. Ya. Jadi ayatnya yang ke-6, mari kita baca 2-3. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Nah, inilah perbuatan baik. Baru disambung ke ayatnya 7, jangan sesat. Kita tabur apa dengan Yesus yang ada di dalam hamba Tuhan, yang sudah melayani kita, yang sudah memberitakan Injil kepada kita, yang sudah menggembalakan kita, yang sudah berkhotbah kepada kita, itu banyak. Makanya setiap tamu yang datang, kan dia sampaikan firman. Ini dia Galatia 6 ayat 6. Biarpun dia datang cuma satu kali, kita nggak kenal dia siapa, tapi dia itu Yesus. Dialah Yesus yang ada di dalam hambanya. Makanya yang maksudnya ayat 7 ini, apa yang kita tabur dengan Yesus yang ada di dalam hambanya. Ayat 6. Dan baiklah dia, kita, saudara, yang menerima pengajaran dalam firman. Ya, pengajaran firman disampaikan oleh hamba Tuhan, gembala sidang, pendeta, nabi, rasul. Nanti hari Senin itu Kristen, ya, itu rasul yang akan melayani kota Batam. Senin Selasa dia rasul, karena dia melayani bangsa-bangsa. Kalau rasul itu melayani bangsa-bangsa. Nanti dia menyampaikan pengajaran ke suatu bangsa-bangsa. Dan bangsa itu perwakilannya adalah gembala-gembala dari berbagai gereja atau dari berbagai kota, dilakukan di suatu tempat, di sekolah STT. Itu namanya rasul. Dan kemudian gembala itu kan nanti memberilah yang terbaik kepada rasul ini. Ya, gembala itu, kami gembala apa Tuhan, dikasih makan oleh nabi-nabi dan rasul-rasul. Jemaat itu dikasih makan firman oleh gembala sidang, hamba Tuhan, dan tamu-tamu yang ada untuk memperlengkapi rohani kita. Dan hamba Tuhan itu bukan hanya gembala, itu bukan hanya, kalau pendeta itu hanya khotbah, kayak tamu kan hanya khotbah, dia nggak jaga domba. Tapi sekalipun dia datang satu kali, kita harus memberi yang terbaik kalau kita mau dapat tuayan yang baik. Ya, makanya kita servis makannya, ya, akomodasinya, untuk kita nggak bayar, hotel dia bayar sendiri, saudara. Kasih terima kasih yang terbaik, ya.